Dengan tegas, Inara Idola Rusli kembali merespon pelaporan yang dilayangkan oleh Tenri Ajeng Anissa dengan laporan dugaan perzinahan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya ini, Inara pun juga menyeret nama sang suami dengan pasal yang sama karena dituding melakukan hal seperti yang sempat diunggahnya hingga menimbulkan kehebohan di jagat sosial media. Lantas, bagaimana Inara menjelaskan perihal laporan yang dilayangkannya itu? Dan benarkah ibu 3 orang anak itu pun memiliki beberapa bukti untuk mendukung laporan yang sudah diterima oleh pihak kepolisian? Berbanding terbalik dengan ketegasannya perihal pelaporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Tenri yang dibalasnya dengan melaporkan pasal dugaan perzinahan. Rumah tangganya dengan Virgon sepertinya akan berlabuh ke ambang kehancuran setelah Virgon melayangkan gugatan talaknya di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dalam gugatannya, Virgon pun meminta untuk mengasuh ketiga anak hasil dari pernikahan mereka secara bersama-sama. Lantas, bagaimana Inara selaku terlapor menanggapi gugatan yang dilayangkan suaminya itu? Dan bagaimanakah Inara menjelaskan hubungannya dengan Virgon kini? Benarkah kini keduanya pun sudah tidak lagi serumah? Sementara itu, beberapa hari lalu, Inara pun kembali membuat postingan yang seakan ditunjukkan kepada sang suami. Postingan terkait gitar pun mendapatkan respon dari ibunda Virgon Eva Manurung. Lantas, seperti apa penjelasan Inara mengenai respon ibu mertuanya? Dan benarkah pula Inara pun menganggap sang ibu mertua tidak pernah menengahinya terkait permasalahannya dengan sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama rumah tangga penyanyi Virgon Putra Tamunan dengan sang istri Inara Idola Rusli serta Tenri Ajeng Anissa seperti bak benang kusut yang sulit untuk diuraikan. Ya, setelah Tenri Ajeng Anissa diduga wanita idaman lain Virgon melakukan somasi, kemudian dilanjutkan dengan melaporkan Virgon dan Inara ke Polda Metro Jaya terkait pasal pencemaran nama baik pada 5 Mei lalu. Kali ini, giliran Inara yang mengambil langkah tegas dengan melaporkan Tenri Ajeng Anissa ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Di mana dalam konferensi pers, Inara pun mengaku sudah memasukkan laporan tersebut sejak tanggal 6 Mei lalu, sehari sejak laporan Tenri dibuat. Pelaporan yang dilayangkan Inara terkait pasal 284 KUHP atas dugaan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Tenri Ajeng dengan suami sahnya itu seperti yang diunggah di media sosialnya beberapa waktu lalu, langsung menimbulkan kehebohan di jagat sosial media setelah itu. Dan seperti inilah ungkapan Inara terkait pelaporan yang sudah hampir seminggu dilayangkannya itu. Kita pada tanggal 6 Mei hari Sabtu telah melakukan langkah-langkah hukum baik pidana ke Polda Metro Jaya. Hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgon Teguh Putra dan saudari TA. Ya, pasal dugaan perzinahan yang dilayangkan Inara kepada Tenri sama seperti tertuang dalam postingan di sosial medianya beberapa waktu lalu, hingga membuat permasalahan ini pun terbuka di hadapan publik.
Namun, saat pertama kali diunggah, sepertinya tidak akan ada langkah hukum yang akan dilakukan ibu 3 orang anak itu. Mengingat banyak berita beredar jika ia pun justru masih mencintai suami yang dinikahinya pada tanggal 14 Desember 2014 itu dan masih berharap jika permasalahannya berakhir dengan damai. Lantas, apa sebenarnya duduk perkara yang membuat Inara geram dengan tindakan yang dilakukan suaminya itu? Jadi memang kita sesalkan apa yang dilakukan oleh THA, sudah melakukan upaya hukum juga di Polda, tetapi kemudian begitu sangat menyesalnya, kecewa ya, sebetulnya mah ini bermula dari kecewaan itu. Sedangkan klien kami sudah melakukan permintaan maaf, kemudian menjawab somasi, kok masih juga di uyo-uyo ceritanya. Ya, laporan yang dibuat oleh Inara kepada suaminya dan juga Tenri memang mengacu pada surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon pada tanggal 22 Agustus 2022. Dalam surat itu tertulis, jika kedapatan kembali berselingkuh, Virgon pun siap bercerai dan memberikan nafkah kepada 3 anak mereka, bahkan siap menanggung hukuman jika hal itu pun kembali terulang dalam pernikahan mereka. Meski begitu, dalam permintaan maaf Inara terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukannya kepada Tenri Ajeng, sepertinya belum jelas jika Inara mengetahui siapakah sebenarnya wanita itu dan benarkah sang suami berselingkuh dengan Tenri. Lantas, benarkah Inara sudah memiliki bukti terkait sangkaannya tersebut? Enggak sih, biasa aja. Kayaknya juga saya udah tahu arahnya kan ke sana. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah ada etiket baik untuk minta maaf. Selebihnya ya terserah Allah aja. Tapi karena mereka melanjutkan ke proses hukum, lapor polisi, ya saya juga harus membela diri saya dan anak-anak. Kita ada beberapa bukti. Kan kita di sini tidak perlu sampaikan itu ya. Iya. Nah, itu ada di proses hukum nanti. Ya. Tapi kita ada beberapa bukti. Nah, salah satu buktinya yang kita sampaikan tadi, yang itu. Kalau yang bukti yang lain kita nggak perlu sampaikan lah ya, karena berupa video, bukti lain. Ada video, ada chat, segala macam lah ya, gitu kira-kira. Nanti perlu didalami juga oleh kepolisian. Mbak Inara ini kan dia punya suami, kemudian dia terzolimi, kemudian suaminya membuat surat pernyataan. Mbak Inara sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, perlu mencari kebenaran itu. Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh suaminya tentang perzinahan tadi benar atau tidak? Jadi Mbak Inara pengen mencari kebenaran itu. Gitu. Jadi bukan karena dia benci, bukan, mencari kebenaran melalui proses hukum ini. Hari ini menindaklanjuti somasi terbuka kami yang sudah dilayangkan kepada pihak-pihak terkait pencemaran nama baik terhadap klien kami. Hari ini kami bersama klien kami, Tenri, yang hari ini juga didampingi oleh ibunya, keluarga, ada pacarnya, ada omnya, dan juga seluruh anggota rekanan dari omnya, dari Pekat. Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah di media sosial. Saya selaku kuasa hukum Mas Virgon hari ini mau mengkonfirmasi kebenaran laporan tersebut. Kemudian setelah saya mengkonfirmasi, saya akan menyampaikan laporan kepada Mas Virgon sendiri. Yang pasti kami selaku kuasa hukum dan juga Mas Virgon bila mana ada panggilan dari pihak kepolisian akan kooperatif, dan juga klien kami akan hadir mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang baik.
Sementara itu, dalam laporan gugatan perceraian, Virgon pun juga meminta hak asuh dari ketiga anaknya. Lantas, bagaimana Inara menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, terlepas dari pelaporan yang dilayangkan Inara, biduk rumah tangga pasangan yang menikah pada 14 Desember 2014 itu sepertinya akan segera berujung ke jurang perceraian pasca gugatan perceraian yang dilayangkan Virgon di Pengadilan Agama Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Meski begitu, dalam gugatan perceraian yang dibuatnya itu, satu hal yang cukup menyakiti Inara terkait hak asuh ketiga anak mereka, yaitu Starla Rea Idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan juga Terang Syarik Virgon yang dimintanya dalam surat gugatan. Lalu, seperti apakah tanggapan Inara tentang hal tersebut? Benarkah ia pun juga kekeh dengan surat pernyataan Virgon sebelumnya, di mana dalam surat itu pun juga tertulis jika ia sebagai hak asuh dari ketiga anaknya itu. Hak asuh bersama. Sudah. ada belum? Sudah. Dan Mbak menyetujui hak asuh bersama? Tidak lah. Ya, karena harus sesuai dengan pernyataan ini, tanda tangan nih. Bahwa ya hak asuh di tangan saya, sesuai surat pernyataan. Kalau untuk hak asuh anak, ya saya dari awal kan minta sesuai surat pernyataan hak asuh itu di tangan saya. Karena biar bagaimanapun, sekalipun dia bapak kandungnya betul, bapak biologisnya, tapi kan anak-anak juga membutuhkan figur orang tua yang bijak. Sementara itu, permasalahan dugaan adanya wanita idaman lain dalam rumah tangga mereka memang diketahui sudah berjalan cukup lama, seperti dalam unggahan Inara yang membuat heboh. Ibu 3 orang anak itu pun juga menuturkan jika ia sudah berusaha untuk melakukan mediasi, termasuk diantaranya menghadirkan Ustadz Dery Sulaiman. Tapi menurut Inara berujung gagal karena tidak adanya tanggapan dari pihak sang suami. Lantas, bagaimanakah hubungan Inara dengan suaminya itu? Benarkah keluarnya gugatan perceraian dari vokalis berbadan kekar itu karena sudah tidak ada rasa lagi dengan sang istri? Mediasi itu kan sudah saya ajukan dari sebelum viral, bahkan setelah viral. Sebelum akhirnya saya dilaporkan polisi juga sudah saya ajukan mediasi, tapi gagal. Enggak. Artinya nggak ada ya? Dari awal saya minta mediasi, tapi kan menemui jalan buntu ya. Dia tidak pernah mau menemui saya. Nggak ada komunikasi nih Mbak Inara sama Mas Virgon sendiri sampai sekarang? Ada komunikasi terkait anak-anak, ada. Nggak ada mediasi. Sama sekali? Sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan dari Ustadz Dery juga kan. Untuk mediasi dengan Ustadz, dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Tanggal 23 itulah. 23? Artinya sampai sekarang belum? Belum. Tapi sempat coba untuk ketemu komunikasi? Kalau atau memang akses tidak dikasih mau atau gimana? Saya kasih, tapi memang ya jarang-jarang nelponnya. Sementara itu, yang cukup menghebohkan dari permasalahan ini adalah sempat adanya bersih tegang antara Inara dengan ibunda Virgon. Lantas, bagaimana Inara menceritakan awal permasalahannya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe.
meninggalkan laporan dugaan perzinahan dan hubungan Virgon dengan istri dan anak-anaknya. Permasalahan ini pun sempat menuai kehebohan beberapa hari lalu karena Inara kembali membuat postingan seolah ditujukan kepada sang suami. Hal ini pun mendapatkan respon dari ibunda Virgon, Eva Manurung. Postingan terkait gitar itu pun langsung menimbulkan tanda tanya besar perihal seperti apakah sebenarnya hubungan ibu 3 orang anak itu dengan sang mertua. Lantas, seperti apa penjelasan Inara mengenai respon dari ibu mertuanya itu? Suami istri itu kan harus transparan ya Mbak, kalau masalah keuangan. Itu kan sensitif ya, perihal itu. Paham bahwa saya ini ibu rumah tangga dan saya nggak bekerja. Suami pencari nafkah tunggal. Tapi kan sebagai suami istri yang seharusnya yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi. Nggak kan segala sesuatu harus diskusi dulu. Dan benarkah pula Inara menganggap jika sang ibu mertua tidak pernah menengahinya? Permasalahannya dengan sang suami bahkan selalu membela anaknya. Dari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami. Jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil ya. Malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Bisa kalian nilai sendiri lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.